Nah ini kenapa akhirnya setelah 8 tahun udah enak, udah nyaman, terus sekarang beralih membantu ODGJ? Awalnya kan aku mikir aku takut banget nih. Dan di situ aku ngerasa kayak, wah ini tuh bener-bener sesuatu yang kebaikan tidak bisa ternilai oleh apapun gitu. Tapi pernah nggak mungkin di awalnya Kak Novi diserang atau Aku waktu itu di Tasik dilempar batu, aku dihantam, dipukul, sampai aku jatuh ke belakang, itu sakit banget sih. Hal apapun sampai detik ini aku melakukan kebaikan, aku cuman niatnya, ini buat mamaku, ini buat mamaku. Terima kasih udah menjadi ibu yang terbaik. Mau udah lemes banget, padahal udah fisiknya udah lemah. Dia menguatkan diri dia, ini buat anak gitu. Makanya aduh masih inget sampai sekarang. Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Nah hari ini tamu saya spesial, kenapa saya bilang spesial? Sebetulnya mungkin banyak cara kita untuk berbuat baik terhadap orang lain. Tapi wanita cantik yang satu ini ya, dia mau langsung terjun ke tengah lapangan. Bahkan saya kalau ngeliat YouTube-nya atau mungkin ada video-video potongannya di beberapa media sosial, saya mungkin suka berkata, apakah saya juga bisa ya kalau misalkan melakukan hal seperti itu? Kita sama-sama yuk sambut, ini ada Kak Pratiwi Novianti atau Kak Novi. Hai Kak. Halo. Nah jadi nih Kak Novi ini ternyata kalau boleh ditarik mundur. Tarik mundur, dulunya bahkan malah seorang pramugari ya Kak? Iya betul, 8 tahun ya Kak? 8 tahun kurang lebih. 8 tahun ya di salah satu maskapai lah ya? Iya betul. Itu awalnya memang kecilnya bercita-cita pengen jadi pramugari atau gimana Kak Novi? Waktu itu kan emang lulus sekolah terus kita coba-coba aja. Waktu itu kan emang lulusan pariwisata perhotelan. Kita coba jadi pramugari, ternyata masuk, terus bekerjalah selama 8 tahun. Oke. Udah menikmati belum Kak 8 tahun sebagai pramugari? Sudah zona nyaman sebenarnya. Aduh, sudah Sudah zona zona nyaman nyaman, ya. Tapi masih ingat gak sih kalau misalkan aku bilang, Kak coba dong praktekin yang apa gimana tuh pasang seat belt gitu. Masih ingat gak sih Kak? Masih sih, tapi harus ada announcement instruksinya. Oh, masa aku yang nanti salah gitu. Nanti ada, baik Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir kita lompat bersama, nggak lucu ya? Jangan. Nanti bingung ya jadinya ya. Nah ini kenapa akhirnya setelah 8 tahun udah enak, udah nyaman, terus sekarang beralih profesi untuk membantu, kita bilangnya apa? Sahabat ODGJ, teman-teman ODGJ? ODGJ. ODGJ. Malah untuk membantu ODGJ, kenapa tuh Kak Novi? Karena waktu itu titik di mana kita lagi COVID. Oh oke. Ya, COVID di 2020. Terus waktu itu aku unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Aku bingung nih mau ngapain nih cuti nih kita. Terus akhirnya aku nonton salah satu YouTube, itu emang fokus tentang ODGJ. Dia ngebantu ODGJ terlantar dan ada suatu yayasan di daerah Tasik. Nah aku penasaran, emang nggak bahaya ya gitu. Awalnya kan aku mikir aku takut banget nih. Tapi aku nggak mau kebaikan itu terhalang dengan rasa ketakutan gitu. Makanya aku coba datang ke yayasan tersebut di daerah Tasik. Datang ke sana ternyata aku ngeliat ternyata ODGJ itu nggak sebahaya itu, nggak seserem itu. Bahkan aku diajakin sama ketua yayasannya mencari ODGJ di jalan. Dan di situ aku ngerasa kayak, wah ini tuh bener-bener apa ya, sesuatu yang kebaikan tidak bisa ternilai oleh apapun gitu. Kayak kita kan mandiin pakai tangan sendiri, Betul, cukurin cukur rambut, rambut. gantiin baju, mandiin dan lain-lain gitu. Jujur nih, kita ngomong secara manusiawi ya, secara manusia pasti kan ada rasa, mohon maaf sekali, jijik, ya kan, maksudnya apalagi kan mungkin sahabat ODGJ yang di jalan yang kita nggak ngomong yang udah mungkin sudah ditangani gitu ya, kan kita nggak tahu ya Kak, maksudnya mereka seperti apa kondisinya gitu. Betul. Itu awalnya Kak Novi nggak ada rasa seperti itu gitu? Nggak ada sama sekali, karena kan biasanya aku pramugari. Pramugari kan membersihkan toilet di pesawat gitu, dan aku tidak pernah ngandelin cleaner yang ada di pesawat. Jadi selama aku bisa bersihin ya bersihinnya sendiri. Jadi kayak kita mandiin ODGJ atau ngebantu ODGJ sama aja. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Wow, Gitu. kamu keren banget nih, apalagi perempuan ya. Maksudnya kalau laki-laki kan masih ada ya tenaga gitu kalau misalkan, karena kita nggak tahu kondisinya ODGJ-nya kan apakah Betul, lagi stabil. lagi stabil atau enggak. Tapi pernah nggak mungkin di awalnya Kak Novi mendapatkan suatu apa ya istilahnya diserang atau mungkin apa? Sering dong, di YouTube kan ada yang aku waktu itu di Tasik dilempar batu,
Terus waktu di Indramayu aku dihantam, dipukul sampai aku jatuh ke belakang. Tapi nggak ngebuat aku nyerah, itu malah semakin aku harus bisa nih bersihin dia, aku harus bisa bawa dia gitu ke tempat yang lebih layak, karena kan waktu dia tinggal di tempat sampah gitu. Itu kalau nggak salah kakak dilempar batu juga sampai bengkok ya kak? Yes, betul. Sampai sekarang? Sampai sekarang aku belum cek lagi sih, tapi Oke. setahun yang lalu ada Itu ada pembengkokan. gambarnya. Heeh. Pembengkokan karena dilempar itu? Iya kan batunya besar. Oh my god. Dan aku belum siap waktu itu, karena aku lagi bercanda-bercanda sama kameramen, tiba-tiba dia langsung ngambil batu dan itu cepet banget ke aku. Itu sakit banget sih. Sempat ada trauma beberapa jam atau beberapa hari nggak sih kayak Enggak dong, nggak ada? kan setelah itu aku langsung Uber lagi. Aku lalu udah lari-lari ngejar dia. Aku mikir gimana caranya dia harus aku bawa nih gitu. Aku kejar sampai ke sawah-sawah. Nah itu akhirnya ronsennya nih kapan kak? Akhirnya meriksainnya? 2 hari setelahnya, karena aku jalan tuh sakit banget. Jadi kayak bener-bener aku mikirnya memar biasa kali, udah dipijit aja. Enggak, ternyata parah banget. Gitu dalam seminggu itu aku kalau duduk mobil kayak bentar gitu-gitu dulu. Oh iya ngerti. Maksudnya saya kayak jadi kayak lebih ke abis jatuh ya kak Iya, habis ya? jatuh kan batunya besar, soalnya dia lempar pas di tulang ekor. Nah Kak Novi kalau untuk mencari yang di jalan gitu, sesulit itu nggak sih kak? Atau memang udah ada yang ngasih tahu nih misalkan menghubungi timnya Kak Novi atau Kak Novi kayak gue ngeliat nih ada ini nih gitu? Ada yang ngasih info via DM biasanya, Instagram gitu. Biasanya Instagram ya. Tapi sejauh ini kalau dari yang Kak Novi udah datangi, yang mungkin ya paling banyak terdapat ODGJ itu daerah mana sih kak? Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Nah Tengah. itu juga penanganannya agak sulit karena kita kadang terhalang dinas sosialnya. Jadi Kan bentrok juga sama dinas sosial. bukan bentrok, jadi kayak misalnya gini, kita minta tolong, Pak tolong ya nih ada ODGJ di daerah, misalnya salah satu contoh di Nah ternyata dinas sosialnya tuh kayak kurang respon ke kita gitu. Oke. Nah jadi ya kita bingung nanganin ODGJ-nya gimana. Kita sering loh bawa dari kemana, kota-kota mana kita bawa ke Jakarta. Karena kita bingung penanganannya gimana. Aku nggak mungkin dengan teganya taruh di jalan lagi gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Oke, akhirnya kakak bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta. Berarti ke rumah sakit atau? Kita masukin ke rumah sakit jiwa dulu, terus kita post di YouTube, semoga ada keluarga yang ngenalin. Kalau ada keluarga yang ngenalin, kita kembalikan sejauh manapun kita akan mengantarkan. Tapi kalau emang nggak ada, kita taruh yayasan. Gitu. Oke. Jadi kayak Kak Novi itu punya yayasan ya? Kita ada yayasan, tapi kalau untuk ODGJ yang belum mandiri, kita taruhnya di yayasan di Bekasi, kita ada kerjasama. Tapi kalau sudah mandiri dan perempuan, kita bawa ke tempat kita. Oke. Mandiri, bisa dibilang sebagai ODGJ yang maksudnya sudah mandiri, itu kalau dia sudah apa kak batasannya? Kan kita bawa ke rumah sakit jiwa dulu nih. Biasanya kan dia udah bisa menjaga kebersihan, terus tidak menyakiti orang lain, karena di rumahku ada bayi. Gitu. Jadi aku nggak akan mungkin membawa orang yang berbahaya ke tempat tinggal kita gitu, yang notabene banyak bayi dan ada ODGJ yang lain juga yang kita bantu gitu. Udah pernah ada yang dikembalikan ke apa namanya keluarganya kak? Abah Ismail sudah sehat, alhamdulillah. Terus kita kembalikan ke keluarganya. Banyak juga yang udah pulih banget itu kita kembalikan. Bahkan sudah dinyatakan stop obat. Oh. Gitu. Itu yang di daerah Riau, Pak Apin. Terus ada juga di Tangerang, Dewi, itu sembuh total. Tadinya dia menyakiti anaknya gitu. Karena ngasih air panas, susu panas gitu ke anaknya. Terus anaknya nggak dikasih makan, giliran dikasih makan sama tetangganya dia marah-marah. Sampai bawa senjata tajam gitu. Akhirnya kita evakuasi, kita bawa ke RSJ, dari RSJ ke yayasan, dia adaptasi, pemulihan, baru dikembalikan. Biasanya prosesnya berapa lama sih kak dari yang istilahnya mungkin levelnya udah parah gitu ya? Estimasi 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Kita lihat dulu progresnya. Kalau selama 3 bulan masih parah, kita tambah lagi. Gitu. Kita ini banget sih, maksudnya benar-benar effort banget. Kayak dari rumah sakit jiwa ini masih belum pulih ke rumah sakit jiwa ini gitu. Jadi kita bolak-balik daerah Jakarta kan lumayan ada 2 ya. Jakarta ada 2, terus Bogor ada 1 rumah sakit jiwa ya. Kita coba muter-muter itu aja sampai kita lihat oke, ini udah membaik deh baru gitu. Ini biayanya dari mana ya? Ini maksudnya ya aku jujur aja gitu ya. Masuk ke rumah sakit itu kan bukan suatu hal yang mudah ya kak gitu. Mungkin kalau satu orang oke, ini kan kakak membantu banyak gitu. Iya. Ya untuk saat ini sih kita dari penghasilan YouTube. Jadi penghasilan YouTube kita putar lagi untuk ngebantu orang gitu. Ya selalu seperti itu sih. Kalau dari penontonnya kakak dan lain-lain?
Alhamdulillah sih untuk saat ini belum ada gitu, tapi ya kita nggak pernah meminta ya. Jadi kalau emang ada yang mau datang, mungkin kayak kemarin ada bantuan dari salah satu artis gitu ya, kita seneng banget. Even apapun itu bentuknya, itu suatu perhatian yang jarang aku dapatkan gitu loh. Oh, tapi apakah cukup Kak? Dari maksudnya ya, kan Kakak bilangnya penghasilan dari YouTube doang nih gitu. Apakah cukup? Ya harus dicukup-cukupin. Karena sekarang total bayi ada 10 bayi dan anak itu ada 5. Jadi total 15 dan ODGJ yang kita rawat 6. Jadi 21 orang. Itu yang belum tahu ya, belum dibalikin lah istilahnya Belum ya, Kak, dikembalikan ya. ya, betul. Belum lagi untuk sehari-hari ya Kak. Betul. Ya kan, kita kan tadi ngomongin soal ya udah kalau masuk rumah sakitnya dan lain-lain gitu kan. Iya, ini mah udah pribadi berarti ya Kak? Iya, betul. Duit pribadi yang keluar. Tapi pernah ada nggak sih Kak, ya ini namanya juga netizen gitu ya. Ada selentingan, kakak berbuat baik, tapi dimasukin ke YouTube ya kita aja. Misalkan nge-YouTube ada keluarga aja masih diomongin, ngapain sih dikasih lihat gitu. Nah, kakak berbuat kebaikan seperti itu terus di YouTube, pernah ada nggak sih komen-komen negatif Kak? Ada. Belum lama kayak kita bantu viral banget itu di TikTok. Ada ODGJ, bukan ODGJ ya, dia disabilitas mental fisik, namanya Pak Joko, terus dia dipaksa ngemis sama kakaknya atau adiknya, pokoknya saudara kandungnya, yang notabene ada gangguan juga. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 11-12 itu dia disuruh ngemis, sedangkan kondisi fisiknya jalannya sulit, sering pingsan gitu. Nah, Ya, kayaknya lewat deh di TikTok aku itu. iya, itu viral banget. Nah, terus kita bantu, ternyata respon dari aparat setempat malah disangka kita mikir hanya nyari cuan. Oh iya? Gitu, bukannya respon, alhamdulillah ini ada warganya sudah terbantu. Kita bantu evakuasi ke Kemensos, ke panti sosial gitu. Terus kita lagi mikir ini kakaknya yang ODGJ juga mendapatkan perawatan gitu kan. PR-nya 2. Setelah itu next plan-nya apa nih gitu, yang si adiknya ini udah kita masukin, ntar apa lagi nih gitu. Bantuan apa lagi yang perlu kita bantu. Nah, malah seperti itu. Jadi kayak kadang tuh perasaan jadi kayak kok semua di intinya tuh kayak uang gitu, padahal yang kita dapatkan juga kita keluarkan gitu. Itu yang orang mungkin banyak yang nggak tahu, makanya dikasih tahu di sini ya. Jadi tolong ya, dimengerti juga bahwa nggak semuanya itu untuk nyari cuannya tuh untuk diri sendiri lagi, karena kan biayanya juga butuh yang lain lagi ya Kak. Tadi kan, bayangin aja, let's say total 21 orang ya Kak 21 ya, orang. 21 nyawa lah yang ada sama Kak Novi sekarang. Ya memang membutuhkan uang gitu ya Kak ya, mau nggak mau kan. Kayak bayi itu kan fokusnya kan treatnya lebih banyak banget, susu, popok, vitamin, Bener. pengasuh dan lain-lain gitu. Jadi kadang suka kayak mikir ini kita masih berbuat baik tapi responnya nggak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi ya harus menguatkan diri sendiri sih. Gitu, kalau nggak udah selesai. Ini kan kalau konten kakak aku lihat nggak di blur lah ya Kak ya. Itu aman ya Kak kalau konten? Kita harus ini dulu persetujuan dari orang tersebut. Kan kita setelah shoot itu kita selalu bikin perjanjian. Ini surat izin tayang ya gitu. Terus di blur apa enggak itu persetujuan dari mereka. Kalau mereka bilang nggak di blur ya kita nggak blur. Kalau mereka bilang tolong di blur ya ini ya udah nggak apa-apa kita blur. Oh gitu, jadi tergantung merekanya gitu. Betul. Nah tapi kalau ODGJ yang terlantar nggak kita blur ya, karena kan kita mengekspos supaya dia ketemu sama keluarganya. Supaya kelihatan nih mukanya nih, siapa tahu ada. Tapi ada nggak sih Kak yang istilahnya tuh udah masa bodoh gitu, biarpun udah sembuh? Ada banyak. Nah itu mereka kemana tuh Kak? Ya alasannya katanya pernah membuat suatu kesalahan yang tidak bisa diterima lagi, atau mungkin faktor ekonomi gitu, atau mungkin mereka mikirnya ODGJ adalah aib gitu. Oke. Nah, yang sudah kakak selamatkan, sudah sembuh, terus nggak bisa balik ke keluarganya, biasanya kemana Kak? Iya kita tampung di rumah. Jadi aku nggak bisa kayak misalnya aku tadi cerita kalau udah sayang, apalagi kan kita rawat dari dia di jalan, proses penyembuhan kita makeover dia, mungkin dari dia nggak bisa makan pakai sendok, terus kita ajarin makan pakai sendok, ke kamar mandi kan mereka nggak biasa ke kamar mandi. Betul. Biasa di jalanan sembarangan. Nah ini kita ajarkan, ini loh kamar mandi gunanya untuk ini. Itu kan by proses, jadi perjuangan kita banget. Berarti sebenarnya
walaupun kita ingin berbuat baik ternyata masih sulit gitu ya Kak. Masih ada Sulit. kesulitannya di situ ya. Oh, sulit banget. Ya karena kan kalau ngeliatnya kayak ya udah orang mungkin hanya ngeliatnya ya udah bantu ya udah gitu. Tapi aku penasaran Kak, di sekian banyak gitu ya. Maksudnya anak terlantar mungkin korban-korban lainnya gitu ya di luar sana yang bisa Kakak bantu. Kenapa harus ODGJ? Karena ODGJ yang sering diabaikan orang. Jadi mereka nganggap ODGJ itu berbahaya, musuh, terus yang paling, maaf ya, menjijikan gitu. Padahal ODGJ yang paling harus mendapatkan perhatian. Untuk makan aja mereka sulit mendapatkannya. Orang gimana mau ngasih makan kalau takut? Itu yang pertama. Terus kedua, mereka untuk mandi aja lupa, untuk dirinya aja lupa. Ya masa kita yang sehat kita mengabaikan dia. Harusnya kita yang sehat memberikan makanan, bantuan, seperti itu sih. Oke, betul. Jadi kenapa ODGJ? Karena ya aku sih jujur aja gitu ya. Kadang-kadang pun kalau ngelihat ada mungkin ODGJ di jalan pun masih Takut ya. takut. Maksudnya sejujur-jujurnya gitu. Walaupun kasihan tapi kalaupun kita ngasih sesuatu, apakah mereka akan menerima itu dengan baik yes, gitu betul. ataukah enggak gitu? Karena kan takutnya beda kan gitu. Dan itu pasti udah ada mungkin semua orang mikirnya juga sama gitu. Nanti mereka salah tangkap malah kita yang salah tanggap gitu ya. Terus kitanya yang diserang gitu. Betul. Tapi ya buktinya mohon maaf kalau udah mau berbuat baiklah seperti Kanovi ya. Bayangin aja udah dilempar gitu sahabat Kompas TV gitu terus masih oke, aku masih kejar dia gitu. Pokoknya masih berjuang terus gitu kan. Nah, kalau misalkan aku pengen tanya sedikit nih Kak. Kan Kakak merawat anak-anak yang ODGJ. Itu sebenarnya bisa keturunan nggak sih Kak? Pertanyaan bagus banget karena dari kemarin aku sempat kayak netizen banyak banget yang nanya soal ini. Tapi aku jelaskan bahwa ODGJ itu ibunya ODGJ, anaknya tidak memiliki gen. Karena ODGJ itu dibuat. Kayak dia depresi, dia stres, itu kan tekanan. Pada saat mungkin dia umur 21, mungkin umur 25, bukan dari lahir. Itu dibuat oleh manusia tekanan itu. Sehingga menjadi ODGJ, ODMK, gitu, depresi, stres. Kalau bayi nggak ada urusannya sama ibunya gitu. Alhamdulillah kita ada anak paling besar umur 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah, kondisinya sehat alhamdulillah. Yang kedua umur setahun 8 bulan, ketiga umur 9 bulan. Itu udah lumayan besar dan mereka aktif, ceria, pintar sekali, sehat dan cantik gitu. Tapi berarti nggak ada, misalkan kadang-kadang kan ada orang yang bilang kalau nanti maaf nih gitu misalkan ibunya ODGJ pasti nanti anaknya juga ODGJ. Enggak ya? Enggak ada sama sekali. Okay. Beda sama maaf ya DS. Oh gitu. oke. Kalau DS itu ya ada gennya ya gitu. Tapi kalau ODGJ itu nggak ada sama sekali. Itu tergantung kita merawatnya, mendidiknya nanti. Betul. Dan mungkin pas dia besar apakah dia bisa untuk menanggung beban-beban hidup gitu ya. Seperti kita mungkin kalau nggak bisa nanggung beban hidup, mungkin sebenarnya kita juga bisa ada, ya kan, depresi dan lain-lain itu pasti bisa gitu. Dan itu bisa menyerang siapapun ya Kak ya? Menyerang siapapun, bahkan ada ODGJ bekas sarjana psikolog. Oh ya? Yes, itu ada di daerah Bandung gitu. Itu Kakak pas lagi nyari di... Enggak, kita dapat info ya itu ada. Jadi siapapun bisa, mau dosen, mau dokter, mau siapapun itu bisa. Ada mantan aparat hukum juga di Lampung. Gitu. Oke, mantan aparat hukum juga ada ya. Berarti sebenarnya siapapun gitu bisa terkena atau menjadi ODGJ gitu. Di antara semua ODGJ yang sudah Kanovi istilahnya, aku bisa bilang selamatkan ya, karena ya memang menyelamatkan mereka dari dunia di luar sana yang menurut kita normal aja udah gitu ya, apalagi mereka gitu. Ada nggak yang ngena banget di hati Kanovi? Yang ngena di hati aku sebenarnya semuanya sih ngena, tapi mungkin lebih ke perjuanganku sih ya. Waktu aku ke Riau, aku ke Riau naik mobil. Hah? Serius Kak? Iya, karena kan kita mikirnya dia orang terlantar. Jadi itu aku dari Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, baru Riau. Dan itu kita nggak mandi di mobil. Oh my God. Itu beneran karena hotel full. Terus udah gitu ya udahlah kita bablas lagi, tidur cuma 1 jam di pom bensin, kita jalan lagi gitu. Itu bener-bener perjuanganku banget. Terus karena bapaknya ini maaf sekali tangannya semua busuk karena kan diikat sama dia besi apa segala macem gitu. Jadi pas aku bersihkan juga itu dia
udah segala macem. Ada sendok lah, terus garpu diiket-iket sama dia. Oh Sampai iya, nyatu sama kulitnya. Kulit. Terus pakai damkar karena aku udah nggak bisa kan, udah nggak kuat, bukan masalah aromanya tapi lebih dia udah keluar. Iya, Iya itu. karena aromanya bukan, sorry ya, maaf banget, bukan aroma orang nggak mandi, Iya, tapi itu lebih luka. udah aroma luka yang Betul. akhirnya, maaf ya, mungkin membusuk atau Betul, apa itu kan, betul. karena kan besi sama kulit ya, lama-lama bisa tetanus dan Betul. lain-lain gitu ya, Kak. Itulah yang baunya yang bikin nggak nyaman gitu ya. Karena waktu kita hubungin klinik kan juga klinik nggak berani karena udah separah itu. Oke, tapi nggak harus diapa-apain kan Kak tangannya? Waktu itu kan aku mikirnya mau diamputasi ya, tapi ternyata bisa diselamatkan. Oke, alhamdulillah. Gitu. Masih alhamdulillah. Nah, Kak Novi, untuk nasib tadi berarti ada berapa anaknya? 16 ya? 15. 15. Bayi itu yang kakak angkat ya? Berarti Iya. ya? Anak-anak angkatnya kakak ya? Jadi itu bayi ODGJ sama orang terlantar. Bayi dari ODGJ-nya? Itu berarti, maaf nih ya Kak, itu dia melahirkan setelah bertemu Kak Novi, atau dia sudah melahirkan, ada anaknya Kak Novi bawa? Jadi dia hamil dulu, terus aku dapat info misalnya di Semarang, terus di Palembang, di mana-mana. Nah, terus kita ambil, kita taruh di rumah sampai melahirkan, anaknya kita rawat. Nah, kalau ibunya selama ini kan juga ada yang dari Batam, itu anaknya dibawa, ibunya juga dibawa sampai sekarang. Gitu. Ada sebagian lagi, enggak sebagian, satu orang yang itu emang berbahaya banget karena udah mau menyakiti anaknya. Gitu. Jadi kita titipkan ke dinas sosial. Oke. Gitu. Tapi mereka tahu nggak sih Kak, misalkan mereka lagi hamil atau mereka punya anak, mereka tahu nggak? Tahu, mereka ngerti. Gitu, dan hampir semua disesar. Oh gitu? Iya, karena kan ya qadarullahnya melalui mereka ketemu kita, adanya kayak misalnya perbedaan dari perutnya, misalnya mungkin kepalanya di atas, nah Iya, harus sungsang gitu ya. sesar. Nah, akhirnya dengan kita ke rumah sakit, kita bawa, akhirnya kan kelihatan tuh kayak gitu-gitu. Coba kalau kita nggak tahu dan dia melahirkan di jalan gitu aja, kan bahaya banget untuk nyawa ibunya. Benar. Gitu. Dan bukan ibunya aja ya, anaknya juga bahaya Bahaya, nyawanya betul, iya. gitu ya. Jadinya menyelamatkan 2 nyawa lah Kak Betul. Novi. Tapi pernah sempat kalau masalah anak gitu ya Kak, ini dinas sosial juga gimana tuh Kak? Ini kan Kakak merawat anak ya, gitu loh. Maksudnya ngambil anak, merawat anak dari ODGJ ini. Ada, nanti gimana tuh Kak Aku sih prosesnya atau? enggak sih, karena kita atas nama legalitas yayasan ya, gitu, dan kita juga ada kerjasama dengan LBH. Jadi so far sih ya mandiri kita, nggak pernah ada bantuan dari dinas sosial atau siapapun. Jadi Nggak ada independen. ya? Independen ya? Wow, Kakak berarti mengambil satu ini ya, keputusan yang sangat luar biasa, membantu, tapi harusnya kan juga nggak lepas tangan juga ya Kak Iya, ya? betul. itu sih yang agak-agak bikin, padahal itu udah ada tugasnya masing-masing, dinas sosial udah ada tugasnya, tapi malah Kakak membantu tugasnya malah ya udah deh gitu Ya, ya. sebenarnya kan sesuai dengan undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara gitu. Nah, di sini aku membantu tugas negara yang mungkin tidak terjangkau, yang tidak pernah terlihat oleh pemerintah, aku rawat gitu. Nah, tapi kadang minta tolong juga untuk kayak kita daerah yang terjangkau dan pemerintah melihat masa tutup mata gitu ya, tolong dibantu seperti itu. Tolong dibantu pemerintah ya, ini bukan hal yang mudah soalnya ya Betul. Kak, betul. Nah Kak Novi, untuk nasib tadi berarti ada berapa anaknya? 16 ya? 15. 15. Anak yang ada sama Kak Novi, itu akan Kak Novi rawat seterusnya sampai mereka besar, atau akan Kak Novi juga balikan ke keluarga? Dan Nah, aku sih nggak terlalu menuntut dan keegoisan aku untuk merawat dia sampai besar. Kalau memang itu kan bukan hakku ya, karena dari mulai SKL, kartu keluarga, akte lahir itu tetap atas nama ibunya. hanya ibunya ya berarti ya? Hanya ibunya, tunggal ya. Di sini aku cuman bantu untuk rawat lillahi ta'ala karena Allah. Jadi kalau suatu saat siapapun anak aku mau diambil sama orang tuanya atau sama keluarganya, silahkan monggo. Tapi satu yang aku minta, orang tuanya harus dapat surat dari rumah sakit atau dari dokter bahwa dia di ACC sembuh. Pulih 100% gitu. Cuman itu aja, karena aku nggak mau, aku udah merawat dengan penuh cinta kasih, tiba-tiba dia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Nah, aku nggak mau seperti itu.
Iya sih. Gitu. Ya maksudnya kita udah mencoba merawat, udah dibesarkan juga Iya. gitu, terus diambil hanya untuk istilahnya mohon maaf ditelantarkan lagi Iya. atau disakiti kembali oleh ibunya Iya, kan. betul, Kayak yang betul. tadi kan juga nggak mungkin gitu ya. Nah kita boleh masuk ke kehidupan pribadi sedikit. Boleh, boleh. Kalau misalkan mungkin nanti pada bilang, aduh si cantik ini udah mantan pramugari, hatinya baik gitu. Apakah sudah punya pujaan hati? Sudah. Pujaan hatinya juga ternyata masih nggak jauh-jauh ya. Iya, pilot ya. Iya, pilot. Mas siapa namanya? Iki. Mas Iki. Iya. Itu juga bantu Kak Novi? Iya, bantu. Dia udah mulai sosial juga sekarang. Oh berarti, tapi masih terbang juga? Oh, terbang. Dia terbang. Oke, itu Kak Novi yang mengajak. Ini kan pasti orang penasaran ya. Kak Novi yang mengajak Mas Ikinya atau dia, aku mau ikut kamu dong gitu. Oke, jadi ini sebenarnya Iki ini mantanku 2019 waktu aku masih jadi pramugari. Terus kita kembali lagi tahun kemarin gitu. Terus dia juga tahu aku suka sosial dan dia pun sama suka sosial. Jadi dia yang kadang mau ikut aku ngebantu si ini gitu. Dia jadi sendiri yang mau. Dia sendiri yang volunteer ya. Aku mau bantu kamu lah Iya. gitu. Aku ikut dong gitu. Iya, Tapi kamu nggak berdatan ya Kak ya? Oh enggak keberatan, malah seneng. Tapi Mas Ikinya apa juga sama kayak Kak Novi dalam arti kata melakukan hal-halnya juga sama? Sama. Berarti maksudnya kayak mandiin juga dan lain-lain gitu? Iya sama. Dia pokoknya apapun yang aku lakuin dia mau ngelakuin juga. Oke. Ini ada bocoran mungkin kapan merit Kak? Iya segera lah. Segera ya mudah-mudahan. Kan udah klop nih Iya. gitu ya. Keluarga juga udah mendukung dong pasti? Iya udah. Iya mudah-mudahan ya Kak ya. Amin. Kadang orang pasti bilang, kok Kak Novi ngangkat anak? Pasti kan tadi kan di awal gitu kan. Tapi ternyata Kak Novi udah punya. Jadi ya kasihan deh. Takutnya ada yang, aku cantik banget itu. So sorry. Ya udah ada jadi ya udah lah ya gitu ya. Kalau dari orang tua, gimana tuh Kak? Kebetulan yang aku tahu kalau salah tolong diralat ya Kak ya. Ibu Kak Novi itu 2 hari sebelum Kak Novi Jadi jadi pramugari ya, Iya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, betul ya Kak ya? Iya kanker. Oke, cancer waktu itu, berarti itu 8 tahun yang lalu. Kalau itu kan enggak ya? Udah 10 Ngitung tahun. lagi, suruh ngitung lagi gue, oh ya 10 tahun lalu 10 ya. tahun lebih ya. Udah 10 tahun lebih. Itu ada pesan-pesan mama nggak sih terhadap Kak Novi? Jadi mamaku ini waktu aku kecil itu sering banget ngajarin aku kebaikan, tapi lebih ke pedagang kecil sama yatim piatu di panti asuhan kayak gitu. Jadi emang waktu mamaku mau mau dipanggil gitu, mamaku cuma bilang ya jangan lupa berbuat baik gitu. Jadi pesannya kayak selalu ke distract gitu. Jadi kayak selalu ingat oh ya mama pernah pesan ini. Jadi setiap hal apapun sampai detik ini aku melakukan kebaikan, aku cuman niatnya ini buat mamaku gitu. Oke. Hal apa yang paling kakak ingat selain pesan mama itu? Kakak dekat nggak dengan mama? Deket banget. Dia terakhir itu yang aku menyesal sampai detik ini, mama tuh mengucapkan kata maaf waktu itu sama aku. Terus karena waktu itu momennya aku nggak mau bikin sedih, gitu kan ada papaku, ada tanteku, ada kakakku. Aku tidak mengucapkan kata maaf itu lagi, gitu. Terus waktu itu mamaku sempat agak berat juga aku jadi pramugari, karena kan aku awalnya ya mau coba-coba gitu. Terus pas aku udah sekolah, waktu itu kan masuk asrama. Terus mamaku tiba-tiba mengizinkan, mama ikhlas kamu jadi pramugari gitu, tapi tolong selesaikan kuliah kamu. Kan aku sambil kuliah juga. Itu doang. Jadi penyesalan terakhirku tidak mengucapkan kata maaf sebagai anak yang mungkin belum memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Seandainya lewat doa kan bisa meminta maaf gitu ya Kak. Kakak pengen bilang apa ke sosok mama? Mau ngomong terima kasih udah menjadi ibu yang terbaik. Karena waktu mama sakit, aku kan mau training sekolah. Itu mama udah sakit, tapi mama udah lemes banget. Dia masih nemenin aku beli baju, beli seragam. Padahal udah fisiknya udah lemah. Dia menguatkan diri dia. Ini buat anak gitu. Makanya aduh masih ingat sampai sekarang pengorbanan dia untuk aku. Seperti itu sih. Jadi luar biasa ya. Pastinya pengorbanan ibu. Tapi mudah-mudahan jangan disesali ya Kak. Aku yakin banget
pasti mamanya kan, jangan nangis Kak, saya juga jadi pengen nangis. Nanti nangis berjamaah jadinya. Aku yakin sekali yang namanya orang tua, walaupun mungkin sudah di sana, tapi melihat kebaikan-kebaikan yang Kak Novi lakukan, yang Kak Novi perjuangkan, pasti aku yakin banget mama tetap lihat di sana. Amin. Tapi kalau papa dekat dengan papa? Bapak deket banget. Aku dari kecil karena anaknya dua-duanya perempuan, aku agak tomboy. Jadi aku deket banget sama papaku. Oke. Gitu. Kalau papa melihat anaknya, kadang-kadang kan justru yang lebih posesif malah papa gitu kan. Melihat Kak Novi di dunia ODGJ gitu, anaknya sempat dipukul apa papa pernah kayak Nov udah dulu Nov gitu. Enggak sih, dia support banget malah. Dia support banget karena dia selalu bilang kayak aku tuh mirip banget sama mamaku. Jadi kayak ya udah apapun yang aku lakuin udah plek mamaku banget. Gitu. Oke. Peduli sama orang, lebih mempedulikan orang lain ketimbang dirinya kayak gitu-gitu. Keren banget hatinya Kak Novi ini, mudah-mudahan pokoknya pahalanya berlipat lah buat Kak Novi ya. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa bilang juga lewat materi mungkin ya kan, tapi kadang-kadang kepuasan hati apa yang telah kita lakukan itu juga penting gitu. Kak Novi, kalau boleh Kak Novi menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, atau yang lagi nonton nih sahabat Kompas TV mengenai ODGJ, Kak Novi mau menyampaikan apa? Aku cuma mau menyampaikan untuk kalian di luar sana, ODGJ itu banyak banget ya di Indonesia. Dimanapun itu, kalian jangan pernah menyakiti ODGJ, jangan pernah mengabaikan, setidaknya berikan bantuan. Apa sih yang bisa kalian bantu? Lapor ke dinas sosial, berikan makanan, setidaknya lakukan sesuatu kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu sih. Oke. Gitu. Dan kalau ada mungkin sahabat Kompas TV atau penonton yang ingin membantu lewat Kak Novi, bisa menghubungi Kak Novi kemana yang lebih mudah mungkin? Oke, ada Instagramnya di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Di situ ada nomor teleponnya juga. Terus kalau mau datang ke tempat kita juga bisa. Bisa ya, jadi tinggal ada nomor teleponnya atau DM gitu ya? Ada, Kak? iya. Bisa langsung ke sana ya. Betul. Jadi menebar kebaikan juga bisa lewat apa saja ya kan, sahabat Kompas TV. Dan mudah-mudahan pokoknya apa yang dilakukan oleh Kak Novi ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa berbuat baik itu harus ke siapa saja dan jangan pernah takut untuk berbuat baik. Betul. Oke. Kak Novi, terima kasih loh. Terima kasih Wah, banyak. senang sekali udah mau datang ke Kode. Aduh, di terharu biru gitu. Kadang-kadang harus ada pelajaran yang memang dipetik ya Kak ya di setiap harinya, dan mungkin nonton deh pokoknya YouTube-nya Kak Novi ya. Apa Kak boleh kasih tahu? Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti. Oke, sahabat Kompas TV juga terima kasih sekali ya sudah menyaksikan Kode hari ini. Jangan lupa di tombol-tombol di bawah boleh tuh di pencet-pencet ya. Di like, comment, subscribe semuanya ya. Nanti saya akan kembali lagi pastinya dengan bintang tamu saya yang luar biasa. Kalau gitu saya Ulan Juliyani pamit. Dadah.